Ketika kita gagal bayar di pinjol, tidak ada yang bisa mengancam keselamatan kita kecuali diri kita sendiri. Penagihan dari DC WA pinjol, kunjungan DC lapangan, itu tidak bisa menyakiti kita. Karena salah satu prinsip dari pinjol itu uang tanpa jaminan, ya, pinjaman tanpa jaminan. Jika tidak ada yang dijaminkan, lalu pinjol ini mau apa gitu loh. Ya, pinjol ini bisa apa? DC ini mau apa? Oke, jangankan berbuat kasar kepada Anda, nyita barang Anda pun tidak bisa. Anda sering diancam akan dipidanakan oleh DC ya, karena penggelapan uang. Sering kan Anda seperti itu ya. Anda sering didatangi DC lapangan pinjol mungkin. Ya. Apakah itu akan menyakiti diri Anda? Ya, tentu tidak. Paling kepala pusing sebentar gitu. Habis itu ya sudah biasa saja. Jadi jangan sampai kita ini memutuskan untuk tidak berjuang melawan pinjol-pinjol ini. Sampai-sampai kita itu menyakiti diri kita sendiri. Anda wajib nonton video ini agar Anda bisa menyelamatkan diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda yang terjerat pinjol juga. Oke ya, yang pertama adalah tidak mengganti nomor tapi tetap takut dan tidak berani gitu ya. Jadi kalau Anda mau terus memakai nomor Anda yang Anda daftarkan ke pinjol itu, Anda harus berani. Wajib berani. Atau kalau bukan berani, selengean gitu ya. Udahlah, penagihan-penagihan, telepon, WA gitu. Ya sampah gitu kan. Nah itu baru boleh tidak mengganti nomor. Tapi kalau tidak mengganti nomor, lalu Anda komplain, ini kapan ya berhentinya pinjol ini menagih? Waduh, ya itu nggak bisa itu ya, karena akan terus kepikiran, mindset Anda akan menjadi lemah. Kekuatan Anda untuk melawan pinjol-pinjol ini akan semakin lemah karena terus-terusan ibaratnya doktrin oleh DC pinjol ini untuk tunduk, untuk menjadi budak gitu ya. Jadi selamatkan diri Anda dengan cara mengganti nomor Anda. Ya, atau kalau tidak mengganti nomor, Anda wajib menganggap DC pinjol itu sampah semua. Yang harus Anda hapus atau buang chattingannya. Ya, lalu jalani hidup Anda secara normal kembali. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, pesan penagihan sampai ke handphone Anda. Ya, yang artinya adalah masih checklist 2, masih centang 2, bahkan hijau. Ketahuan Anda itu membaca pesan penagihan dari DC-DC tersebut. Gitu. Nah itu, Anda akan dianggap masih bisa ditagih, masih bisa disebar data agar cepat membayar, masih bisa ditelepon kantornya, ditelepon kondarnya, dimarahin kondarnya, agar Anda cepat membayar. Kalau DC ini di hari pertama menghubungi Anda, sudah WA Anda atau HP Anda sudah tidak aktif, maka dia akan langsung menghubungi kondar Anda di saat itu juga. Ya. Jika kondarnya tidak aktif atau mengaku tidak kenal, mereka akan menganggap Anda adalah pro player pinjol ya, atau pro player gal buyers. Gitu. Wah ini sudah pro ini. Ya. Udah nggak bisa ketagih. Oke. Kalau Anda sudah dicap tidak bisa ketagih, maka hutang Anda cepat atau lambat akan segera auto lunas, otomatis lunas sendiri. Ya, karena pinjol tidak tahu keberadaan Anda, tidak tahu status Anda, tidak bisa diusahakan juga untuk ditagih, namun tingkat gagal bayar di perusahaan pinjol itu tinggi, yang mana akan disanksi oleh OJK jika tinggi. Maka dari itu, pinjaman Anda akan segera auto lunas. Jika pesan penagihan ini tidak pernah sampai ke handphone Anda, langsung checklist 1. Ya, tidak bisa ditelepon juga. Gitu, oke. Lanjut nomor 3, balas pesan penagihan dan kalah debat. Ya, sudah membalas, ya. Andanya kalah debat lagi. Nanti pikiran ini gimana, itu gimana gitu kan. Kita kan semua ini terutama laki-laki itu kan pengen selalu menang gitu ya. Di game Mobile Legends kita pengen menang, game Point Blank kita pengen menang ya. Dapetin cewek itu pengen menang. Gimana bisa jika Anda yang bekerja atau mempunyai aktivitas tiba-tiba ingin melawan DC yang pekerjaannya itu menagih, yang sudah mempunyai senjata-senjata untuk melawan Anda. Ya. Jika Anda menang debat, nih ya, ada kalah debat dan menang debat juga, Anda kemungkinan bisa dikirim GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. DC ini sudah tahu Anda tidak mau bayar, maka dari itu mereka mengerjai Anda. Nah, sehari bisa 5 kali, besoknya juga dikirim lagi. Kan sudah ada kasusnya seperti itu. Ya, jika Anda itu menang debat, oke, orang yang dikirim GoFood, GrabFood dan lain-lain itu pasti menang debat. Ya DC-nya itu ngerasa terhina, merasa kalah. Gitu ya. Maka dari itu jangan pernah membalas pesan penagihan. Oke?
Lanjut nomor 4, menjanjikan pembayaran. Nah, ini nama Anda akan di stabilo hijau dan selama beberapa bulan Anda akan ditagih terus-terusan. Karena Anda menjanjikan pembayaran, terkecuali Anda ngebohongin DC tersebut. Oh iya, saya akan bayar jam 12. Seperti saya juga dulu seperti itu. Ya, mau ngerjain DC. Saya bayar jam 12 siang. Tunggu ya. Ya udah oke, Pak. Nanti Mas jam 1 deh gitu ya. Lalu sudah jam 1. Nanti Mas jam 2. Ya, udah jam 2. Nanti Mas jam 3 terus saja gitu ya. Itu saya ngerjain DC. Pernah seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau Anda tidak berani ngerjain DC dan lain-lain, jangan pernah menjanjikan pembayaran kepada DC WA maupun DC lapangan, karena Anda akan terus-terusan dihantemi, ibaratnya digebugin terus oleh DC tersebut. Oke. Selanjutnya nomor 5, bayar perpanjangan dulu. Ya, bayar denda dulu, lalu bayar bunga dulu. Nah, ini yang jadi malapetaka dalam hidup Anda yang tidak akan bisa selamat. Ya, ciri debitur yang pasti tidak akan selamat adalah bayar perpanjangan, bayar denda, bayar bunga dulu. Bayar-bayar seperti ini tidak akan mengurangi hutang pokok Anda. Oke, selanjutnya mendengarkan saran DC. Nah, mendengarkan saran DC itu ya tadi, Bapak harus perpanjang dulu, Pak. Ya, nggak ada duit Mas, sayanya Mas. Ya sudah, jual aja TV-nya gimana, Pak? Wah, iya ya. Ya sudah, oke, saya nanti jual dulu deh. Gitu kan. Saya nggak ada nih TV-nya nih, ya kan. Apalagi kurang nih. Saya masih punya ayam, gitu kan. Saya jual ayam dulu ya. Ya boleh Pak, silakan gitu kan. Itu mendengarkan saran DC yang sangat konyol sekali ya. Nah, ada lagi DC ini pasti menyuruh Anda untuk pinjol ke aplikasi yang lain. Ya. Ya udah Pak, pinjol aja ke sini Pak, pinjol lagi ke situ Pak. Gitu kan, nanti kalau udah dapat uangnya bayarin ke kita. Itu ya. Nah, itu sangat tidak benar ya dan tidak boleh dilakukan. Oke, jadi jangan mendengarkan saran DC. Ya, DC lapangan juga nggak perlu. Ya. DC lapangan, Pak, nanti saya 2 minggu lagi akan datang ke sini Pak, kalau belum bayar ya sudah datang saja gitu. Nggak apa-apa, saya nggak ada uang, silakan saja gitu. Oke. Nomor 7, minjol lagi atau gestun untuk bayar utang, kali lubang tutup lubang. Nah, ini adalah ciri debitur yang tidak selamat. Dalam kepanikannya minjol lagi, gestun untuk bayar utang, kali lubang tutup lubang gitu. Bahkan ada yang lebih parah, KDP-PKB, KD sertifikat tanah, ke KUR, ya, kredit usaha rakyat untuk bayar pinjol. Ya, KUR-nya nggak kebayar, leasingnya nggak kebayar, ditarik semua, pinjolnya galbay juga. Waduh, ya, enak itu ya. Ya, tapi masih mending sih Anda tidak mengakhiri hidup Anda. Ya, walaupun misalkan itu sudah terjadi kepada Anda, gitu ya. Mending ya Anda tidak mengakhiri hidup Anda, ya, dan jangan pernah mengakhiri hidup Anda. Oke, Anda masih bisa mendapatkan harta-harta tersebut. Ya, insya Allah. Oke ya, nomor 8, sosial media nama asli, banyak foto pribadi, keluarga, dan tidak diprivat. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. DC pinjol legal ini sekarang seperti ilegal penagihannya. Mereka sudah masuk ke sosial media tanpa mencantumkan nama dari pinjolnya. Ya, misalkan Anda galbay di Ada Pundi atau Ada Kami gitu ya. Lalu di Indodana juga, Kredivo juga gitu kan. Nah, DC ini akan mempermalukan Anda di sosial media tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Gitu ya. Maka dari itu, sosial media jangan nama asli, jangan banyak foto pribadi atau hapus semua, kunci sosial media Anda. Kalau bisa bikin lagi aja yang ininya dihapus gitu. Oke. Selanjutnya nomor 9, kondar yang menanggapi dan memberikan janji gitu. Nah, kondar ini Anda jelaskan, silahkan kepada kondar. Jangan pernah mengaku bahwa kenal dengan Anda. Gitu, itu sudah beres kok seperti itu. Oke. Nomor 10, memohon DC agar tidak dikunjungi oleh DC lapangan atau agar DC jangan telepon kantor gitu. Jadi kelihatan lemahnya Anda itu. Ya, nah ini kelemahannya di sini ya. Dia tidak mau dikunjungi oleh DC lapangan atau dia ini tidak mau ditelepon kantornya. Makanya cepetan bayar. Jam 12 ini, jam 1 ini. Kalau nggak akan saya maki-maki kantor Anda. Atau akan kami turunkan 5 orang DC lapangan. Kan kami buat ribut di lingkungan Anda gitu. Wah, gitu ya. Jadi DC ini pegang kuncinya Anda gitu ya. Lalu apa Bang yang harus dilakukan? Ya jangan menanggapi. Ya kita jadi misterius saja gitu ya. Jangan sampai DC ini tahu kita. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 11, masih login ke aplikasi. Nah, dalam sistem pinjol itu para DC ini bisa tahu bahwa kita ini kapan terakhir kali login.
gitu ya. Kalau Anda masih login sekarang ini gitu ya, masih buka aplikasi, DC akan menganggap Anda itu masih ingin membayar gitu ya. Karena masih ngecek-ngecek berapa nih bunganya, itunya berapa. Nanti akan masif penagihan Anda. Yang nomor 12, bayar pinjolnya sendiri gitu ya. Nah, ini adalah kesalahan, oke. Kok bisa Bang kesalahan bayar pinjol? Bisa ya. Karena ketika Anda bayar pinjol, Anda akan minjol lagi ya. Terus-terusan seperti itu sampai harta Anda habis ya, pinjolnya tetap nggak bisa kebayar. Jadi nanti Anda nol besar, tidak punya harta, pinjol pun sudah galbay. Sakit hati ujung-ujungnya ya. Jadi malah petaka yang sebenarnya adalah bayar pinjol. Kabar buruknya, Anda tidak akan bisa terbebas dari yang namanya pinjol kecuali Anda itu menggagal bayarkan pinjol Anda. Oke, semoga Anda bisa memahami hal ini dan juga bisa membantu teman-teman yang sedang gagal bayar di pinjaman online. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.